Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Yuwono dengan NIM 2510817210007. Oke, jadi pada kesempatan kali ini di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, saya akan membuat program dengan binary search dan selection sort untuk array yang datanya itu berjumlah 100. Oke, pertama-tama kita langsung saja memasukkan library include IOStream. Nah, kemudian using namespace std titik koma. Nah, jadi untuk apa sih nomor 1 dan baris 2 ini? Nah, jadi untuk baris pertama itu adalah untuk library yang berfungsi untuk input dan output seperti code dan chain. Nah, untuk yang baris kedua itu fungsinya kita tidak perlu lagi menuliskan std code dan std chain. Nah, seperti itulah. Oke, langsung saja kita masuk ke int main dalam kurung, kemudian kurawal. Nah, kemudian kita langsung masuk ke int. Nah, tapi sebelum itu fungsinya int main ini buat apa sih? Jadi int main itu merupakan fungsi utama tempat program kita mulai dijalankan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, constant in jumlahnya itu 100. Nah, kenapa jadi jumlahnya 100? Karena data yang telah ditentukan itu sejumlah 100, jumlah data array. Kemudian in data jumlah titik koma. Nah, ini juga fungsinya membuat array bernama data itu dengan ukuran 100. Oke, kemudian int cari in hasil sama dengan minus 1. Nah, ini kenapa fungsinya? Jadi fungsinya itu adalah untuk mencari angka yang dicari. Hasilnya itu untuk menyimpan indeks pencarian. Oke, kemudian kita langsung lanjut for in i sama dengan 0 titik koma, kemudian i kurang dari jumlah titik koma i plus plus tutup kurung. Nah, jadi saya akan melanjutkan terlebih dahulu menulis programnya, kemudian saya akan jelaskan secara perlahan. Data kurung siku i tutup kurung, kemudian spasi, kemudian sama dengan buka kurung i bintang atau kali 37 plus 13 tutup kurung, kemudian modulo 200 1 titik koma. Oke, jadi kenapa seperti ini? Jadi fungsi itu untuk mengisi array dengan 100 angka acak dari rentang 1 sampai 200. Jadi nggak melulu 1 sampai 100 gitu. Kalau kayak gini kan bisa acak jadinya. Nah, jadi sehingga binary search itu bisa menghasilkan kondisi yang bisa disebut ditemukan dan tidak ditemukan. Jadi bisa dua kondisi jadinya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini jangan dulu. Kita lanjut code. Data sebelum sorting. Sorry, ini harus dikasih spasi ya. Sebelum sorting. Kemudian seperti ini. Hiraukan dulu suara errornya. Kemudian titik koma. For in dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i kurang dari jumlah titik koma i plus plus tutup kurung.
code bagian sini kalau saya tidak salah, code kurang seperti ini, data kurung siku dibuka, kemudian taruh i, kurungnya ditutup, seperti ini lagi, tanda petik, spasi, tanda petik, kemudian titik koma. Nah, jadi ini programnya buat apa? Programnya adalah menampilkan data sebelum diurutkan. Jadi fungsi programnya adalah untuk itu. Oke, jadi kita lanjut. For in kurung i sama dengan, oh ya, ini spasinya krusial ya, jangan lupa, 0, kemudian di sini titik koma, 1 atau iya, i. Oke, jadi harusnya i. Jadi i spasi kurang dari jumlah dikurang 1 dikurang spasi 1 maksudnya, kemudian titik koma, kemudian i plus plus tutup kurungnya sudah, kemudian buka kurung kurawal. Kemudian kita kemudian kita lanjutkan minimal index sama dengan i titik koma. Nah, jadi program ini tuh saya anggap, atau dalam programnya itu proses selection and sortnya itu sudah dimulai. Nah, jadi selection sort itu bekerja dengan mencari nilai terkecil lalu menukarnya ke posisi depan. Oke, jadi seperti itu. Jadi selection sort itu bekerja dengan cara mencari nilai terkecil dan menukarnya ke posisi depan. Oke, jadi seperti ini kodenya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian cari data yang lebih kecil dari minimal index. Oke, jadi kita for, kemudian buka kurung, in, j, kemudian ini, kalau nggak salah sama dengan i, plus 1, kemudian titik koma, titik koma, kemudian j, kalau tidak salah ingat. Oke, j itu untuk jumlah, kemudian kita kurang dari jumlah, j plus plus, kemudian tutup kurung seperti ini. Nah, kemudian ada if data j seperti ini kurang dari data minimal index. Ini yang huruf besar hanya i-nya saja. Selain itu bisa salah. Oke, kemudian kita tutup seperti ini. Oke. Seperti ini. Sama dengan spasi juga pengaruh ya, teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi izinkan saya menjelaskannya. Jadi ini nih, kita jika ada data yang lebih kecil itu min indeksnya maka akan diperbarui. Jadi kalau ada data yang lebih kecil itu min indeksnya bakal diperbarui karena sesuai namanya minimal index. Oke, jadi kita lanjut. Ini masih belum kita perlukan, masih. Oke, jadi kita lanjut int in temp. Nah, jadi sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit kodenya itu selanjutnya bagaimana alurnya. Jadi selanjutnya itu alurnya menukar data pada posisi i dengan data terkecil yang akan ditemukan. Oke, jadi kita langsung aja kodenya seperti apa. Int temp itu maksudnya temporary kalau saya tidak salah ingat.
Oke, kita lanjut. Oh, ini kurungnya juga krusial ya, jangan sampai salah. Titik koma. Nah, ini nih adalah untuk menyimpan sementara nilai data alias I. Nilai data I. Kemudian data I seperti ini, data minimal index. Minimal index. Titik koma. Nah, ini adalah untuk memindahkan nilai terkecil ke posisi I. Seperti itu. Jadi kita lanjut, data min index sama dengan temp. Ini spasinya juga perlu diperhatikan ya. Nah, ini adalah fungsinya untuk memindahkan nilai lama dari data I ke posisi minimal index alias min index tadi. Nah, akhirnya jadi kita tutup kurung kurawalnya bagian sini. Oke, jadi sudah ditutup. Kemudian kita lanjut. Jadi kita lanjut ke alur program selanjutnya. Jadi pada alur program selanjutnya kita untuk menampilkan data setelah diurutkan. Nah, jadi seperti ini kodenya. Kalau saya tidak salah ingat, seperti ini. Jadi kodenya code ini and data setelah sorting. Oke, kalau sudah seperti ini jangan lupa titik koma ya. Nah, kemudian for in I sama dengan 0 titik koma I spasi kurang dari jumlah titik koma typo lagi, kemudian I plus plus tutup kurung. Nah, kemudian code itu posisinya dimana ya, kalau nggak salah di bagian sini, semoga benar. Code, kemudian seperti ini, data seperti ini, kita buka kurungnya, kemudian kita tutup untuk I-nya, kemudian seperti ini lagi, tanda petik, spasi, tanda petik, kemudian tutup dengan tanda titik koma. Sempat ngeblank. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi ini nih untuk apa? Jadi ini adalah berfungsi untuk menampilkan data setelah diurutkan tadi. Kalau nggak salah saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, tapi untuk refresh ingatan saya mention kembali. Nah, kemudian kita akan memasukkan ke alur program selanjutnya adalah meminta input angka yang ingin dicari. Jadi program itu akan meminta angka untuk kita masukkan yang kita ingin cari. Jadi kita yang nge-input angkanya seperti itu. Jadi kita lanjut code seperti ini, tanda petik, seperti ini, nah seperti ini lagi, masukkan angka yang dicari. Nanti ada contohnya, kita seperti ini, kemudian tanda petik dan titik koma di sini. Oke, kemudian scene seperti ini, kebalikannya, cari, kemudian tutup dengan titik koma. Oke, jadi untuk refresh memori kembali, ini fungsinya programnya adalah untuk meminta input angka yang ingin dicari. Jadi nanti disediakan input dan kita akan mengisinya untuk angka yang kita cari. Oke, kita lanjut ya. int kiri sama dengan 0, kanan sama dengan jumlah dikurang 1. Nah, ini fungsinya adalah program ini, kode ini maksudnya, itu difungsikan untuk menentukan batas kiri dan batas kanan untuk binary search. Seperti ini kodenya. Nah, kemudian untuk alur program selanjutnya itu proses binary search-nya itu udah dimulai. Nah, jadi binary search ini hanya bisa digunakan jika data
sudah terurut. Oke, jadi cuma seperti itu saja. Jadi binary search itu lumayan sederhana. Jadi kita perlu data yang awal tidak terurut. Nah, itu kita perlu urutkan dulu, baru binary search itu bisa bekerja atau hanya bisa digunakan saat data itu sudah terurut. Intinya kita seperti itu, harus diurutkan terlebih dahulu gunakan sortingnya tadi. While kemudian kiri seperti ini, kanan seperti ini, kemudian kita tutup kurung, kemudian buka kurawal. Sorry kalau ada salah sebut fungsi atau sintaks Bapak. int tengah sama dengan kiri. Tunggu sebentar, seperti ini kah? Saya lupa. Atau seperti ini kah? Oke, kiri. Kalau nggak salah kurungnya seperti ini ya. Kiri plus kanan. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian dibagi dua. Tutup dengan titik koma. Jadi ini fungsinya itu menentukan indeks tengah. Ya, jadi ini fungsinya program atau kodenya adalah menentukan indeks tengah. Nah, kemudian if data tengah seperti ini sudah ditutup sama ini belum, sama dengan cari oke, ini ditutup, dibuka deh. Kalau kayak gini dibuka ya. Nah, dibuka. Kemudian hasil sama dengan tengah, tutup dengan titik koma, kemudian break. Kemudian break titik koma. Nah, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk kodenya ini. Oke, jadi izinkan saya menjelaskan. Nah, jadi yang break ini fungsinya itu hentikan pencarian karena datanya itu sudah ditemukan. Jadi kalau datanya sudah ditemukan itu akan dihentikan oleh break. Nah, kemudian hasil tengah, hasil sama dengan tengah titik koma. Nah, ini untuk menyimpan indeks dari indeks tengah yang tadi kita dapatkan ke variabel hasil. Nah, kemudian data yang ini, kode yang ini itu fungsinya jika data tengah itu sama dengan angka yang dicari, maka akan disimpan indeks tengah itu ke variabel hasil, maka akan berlanjut gitu ke kode bawahnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Else if cari kurang dari atau apa disebutnya itu data seperti ini, kalau saya tidak salah ingat, tengah. Oke, kanan sama dengan tengah minus 1, tutup. Else kiri sama dengan tengah plus 1 titik koma. Oke, untuk penjelasannya yang dari kita paling bawah itu fungsinya pencariannya tuh dilanjutkan. Nah, sedangkan else ini jika angka yang dicari lebih besar. Jika angka yang dicari itu lebih besar. Oke, sepertinya agak kacau, jadi kita mulai dari baris 47. Jadi else if dari kode yang ini penjelasannya, jika angka yang dicari itu lebih kecil dari data tengah, maka pencarian itu dilanjutkan ke bagian kiri. Nah, tapi jika angka yang dicari lebih besar dari data tengah, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan, seperti itu. Oke, nah jadi nih kita tutup kurung. Kemudian kita lanjut. Untuk alur selanjutnya kita akan menampilkan hasil pencarian. Nah, tidak terasa kita sudah hampir mencapai akhir. Jadi ini sudah hampir menampilkan hasil pencarian. Jadi seperti ini kodenya. Semoga saya benar dan tidak ada error. Oke, seperti ini.
angka ditemukan pada indeks keberapa misalnya. Oke, kemudian seperti ini, hasil NL titik koma else, seperti ini, code seperti ini, dikasih spasi, kemudian tanda petik, angka tidak ditemukan, N L titik koma itu 2. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi kemudian kita langsung return 0, tutup kurawanya. Nah, jadi ini programnya sudah selesai dijalankan. Semoga bentar, kok ada notif error 4 biji. Oke, kita coba identifikasi dulu. What? Oke. Oke, untuk kali ini saya akan tanya AI dulu ya. Oke, semoga saya dapat hasilnya. Tunggu sebentar. Kita tanya AI dulu. Oke. Halo. Bismillah. Suara saya terdengar. Semoga terdengar dengan jelas ya. Oke, jadi setelah konsultasi, ternyata tadi ada miss sedikit. Mungkin karena saya tidak jeli dan juga karena mungkin terlalu cepat mengetiknya. Ya, karena 2 faktor tersebut. Nah, jadi ternyata saya kurang titik koma di bagian sini. Nah, ini kurang titik koma ternyata. Nah, ini berkurang kan errornya. Oke. Kemudian apa tadi lagi? Yang kedua itu ternyata ini saya terlalu cepat naruh tanda kurungnya di bagian awalnya di bagian sini kalau tidak salah. Nah, di bagian sini. Tapi sudah saya hapus. Oke. Iya kan ya? Iya. Nah, kemudian ternyata kurang titik koma juga di bagian jumlah int spasi kurang dari 1. Kurang 1. Nah, itu kurang titik komanya ternyata. Nih, yang ini harusnya pakai titik koma. Oke, ini juga ternyata kalau saya tidak salah baca. Nah, ini harusnya NL kan. Saya sempat menyebutkan NL tapi ternyata belum terketik dengan benar. Dan ini belum terspasi juga ternyata. Dan ada 2 tandanya. Titik koma ya. Jadi saya spasi kemudian NL. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga seperti ini. Oke. Jadi masih ada sisa 1. Di manakah saya miss-nya? Coba kita run dulu supaya kita tahu di mana salahnya. Oke. Oh, di bagian sini. Oh, belum saya hapus ternyata. Nah, ini yang saya mention tadi. Tanda tutup kurungnya itu terlalu cepat. Oke. Mohon maaf atas kesalahannya. Oke, jadi dengan saya berkonsultasi itu sangat membantu menurut saya dan saya tidak langsung mengcopy kodenya. Jadi saya pelajari dulu, mencari tahu mana yang salah sih. Nah, kemudian saya evaluasi kembali. Nah, kemudian mari kita run code-nya. Oke, tunggu sebentar, kita perbesar. Nah, sorry. Ini belum di clear habis error.
Oke, kita clear dulu, kemudian kita run kembali ya. Astagfirullahaladzim. Setelah pencet, kita run. What? Oh, tunggu sebentar, ini perlu dihapus kayak. Nah, alhamdulillah ternyata ini tadi gara-gara file temporary-nya itu error, jadi perlu kita hapus dulu ya. Mantap, kadet record. Apa? Tunggu sebentar. Oke, sorry, tadi ada kesalahan teknis. Kalau kamera yang ini, yang untuk merekam jari, itu ternyata belum saya pencet tombol pause-nya. Jadi, jadi kita ulang kembali ya. Jadi tadi sederhananya, saya sudah konsultasi ke AI. Saya mengevaluasi kesalahan saya ada di mana saja. Dan saya perbaiki secara manual. Seperti kesalahan yang pertama itu kurang titik koma. Kemudian yang kedua itu terlalu cepat menggunakan tanda kurung. Nah, terlalu cepat menggunakan tanda kurung. Nah, kemudian yang ketiga juga kurang titik koma. Yang keempat itu salah menulis NL harusnya. Itu seperti ini, malah ini kedua. Dan ini NL-nya ketinggalan. Ini jujur terlalu cepat ngetiknya. Jadi sampai saya nggak kelihatan lagi kodenya tadi. Karena udah semangat sekali, sudah mendekati output program. Oke, jadi langsung saja kita tunjukkan kodenya. Kita clear dulu. Lanjut, kita run code-nya. Nah, data yang sebelum sorting itu berantakan seperti ini. Dan jumlahnya ini ada 100 ya. Nah, tapi datanya itu tidak dari 1 sampai 100. Tidak. Tapi dari 1 sampai 200. Dan itu acak. Dan tidak ada angka double di sini ya. Tidak ada angka double. Nah, kemudian data itu disorting. Setelah disorting itu dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Nah, misalnya kita pengen nyari angka berapa sih? Misalnya saja nih, tanggal ultah saya 28. Itu berapa hasilnya? Nah, jadi 28 itu ternyata ada di indeks ke 14. Nah, seperti itu. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Andre atas tugasnya, karena menurut saya ini tugas yang sangat bermanfaat. Karena saya bisa mengevaluasi kesalahan saya menggunakan AI dan mencarinya sendiri dan mengevaluasinya secara mandiri juga. Jadi, saya Muhammad Devin Yono izin pamit. Terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman yang menonton ini juga mungkin. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit.